Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 29 Oktober tahun 2024. Mengawali pagi ini, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru, hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Mengawali pagi ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yehezkiel 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan, setiap manusia bertanggung jawab atas hidupnya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan peribahasa ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah anggur mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan peribahasa ini lagi di Israel. Sungguh, semua nyawa itu milikku, baik nyawa ayah maupun nyawa anak itu milikku. Siapa yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Apabila seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau mengarahkan matanya kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menghampiri perempuan yang sedang haid, tidak menindas orang-orang lain, mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apapun, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memberi dengan meminta riba atau mengambil laba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Dialah orang benar, maka ia pasti hidup. Dengan demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia mempunyai seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayahnya tidak melakukan satu pun dari hal itu, anak itu juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, mengarahkan matanya kepada berhala-berhala dan melakukan hal yang menjijikkan, memberi dengan meminta riba dan mengambil laba, maka orang demikian tidak akan hidup. Segala yang menjijikkan itu dilakukannya, sehingga ia harus mati. Darahnya tertimpa atas dirinya sendiri. Sesungguhnya kalau ia mempunyai seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi walaupun melihatnya, ia tidak melakukan seperti itu. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, tidak mengarahkan matanya kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil riba atau laba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, maka orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, merampas sesuatu, dan melakukan hal-hal yang tidak baik
di tengah-tengah bangsanya. Sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak ikut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Anak tidak akan ikut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan ikut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima buah kebenarannya, dan orang fasik akan menanggung akibat kefasikannya. Tetapi apabila orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala pelanggaran yang dilakukan tidak akan diingatkan lagi terhadap dia. Karena kebenaran yang dilakukannya, ia akan hidup. Apakah aku berkenan pada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala hal menjijikkan yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi. Ia harus mati karena ia berlaku tidak setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia akan mati karenanya. Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenarannya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala pelanggaran yang dilakukannya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, hai kaum Israel, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala pelanggaranmu, supaya hal itu tidak menjadi bagimu batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah darimu segala pelanggaran yang kamu lakukan terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu harus mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan pada kematian seseorang. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Tema renungan pagi ini adalah caranya menggembalakan. Lalan penaanna buang mekambi. Yehezkel dipanggil Tuhan menjadi nabi pada saat bangsa Israel berada di pembuangan. Kala itu, Israel meyakini bahwa mereka dihukum karena dosa nenek moyang mereka. Pemahaman tersebut mewujudkan dalam ayat 2. Di tengah-tengah pembuangan, mereka malah sibuk mencari kambing hitam atas penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi itulah Tuhan berfirman melalui Yehezkel untuk meluruskan paham tersebut dan mengajari mereka. Apa pengajaran yang Tuhan berikan? Secara umum, bacaan ini menguraikan secara detail bahwa
dosa ayah tidak akan pernah ditanggungkan kepada anaknya. Begitupun sebaliknya. Ayat 4 menjelaskan bahwa nyawa setiap orang adalah miliknya. Artinya setiap orang, termasuk dosa, bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan. Uraian yang panjang tersebut disampaikan agar mereka tidak mengkambing hitamkan orang lain atas hukuman yang mereka terima. Alih-alih mencari kambing hitam, ada hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan, yaitu adalah pertobatan. Pertobatanlah yang justru harus mereka lakukan di tengah-tengah penghukuman. Tuhan juga menegaskan bahwa hukuman diberikan agar mereka menyesal lalu hidup dalam pertobatan. Pesan firman Tuhan hari ini hampir senada dengan kemarin. Selain membela diri, kita pun seringkali mengkambing hitamkan yang lain untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan. Tak jarang juga kita menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Melalui firman Tuhan ini, kita belajar bahwa daripada sibuk mencari kambing hitam, lebih baik kita berusaha berbenah diri. Selain itu, kita juga belajar bahwa motif hukuman Tuhan adalah penggembalaan. Karena itu, jangan pernah menjauhi seseorang jika ia mengalami pergumulan yang ia anggap hukuman Tuhan atas dirinya. Justru kita harus hadir untuk mendukung hidup dalam pertobatan. Amin. Demikian renungan kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersuka cita, kami diperkenankan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini ya Tuhan. Tuhan menolong kami dan menjaga kami. Berkati kami Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang ada di Tangerang, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan, baik yang sudah bekerja maupun yang ada di dalam bangku sekolah mereka. Tolong Engkau berkati, memberikan kekuatan kesehatan yang baik. Bapa yang Maha Kasih, dengarkanlah doa kami ini, ampuni segala dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi ini. Salam sehat.